Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waqiatul Mukarramah, NIM 1803311000062, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD di Kabupaten Gresik untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembangunan Wilayah. Yang pertama, terdapat tujuan perencanaan pembangunan wilayah atau daerah di Kabupaten Gresik. Tujuan yang pertama adalah meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai kota wali dan kota santri. Untuk tujuan yang kedua adalah terwujudnya pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas. Yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, terdapat manfaat dalam perencanaan pembangunan wilayah atau daerah di Kabupaten Gresik, yaitu untuk melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Gresik, yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh tiap unit kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik. Dan indikator keberhasilan ini pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat dari persentase capaian kinerja kegiatan yang bisa didokumentasikan dalam dokumen-dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan penyerapan dengan rencana jadwal penyerapan. Selanjutnya terdapat visi misi daerah Kabupaten Gresik. Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik di tahun 2016 sampai 2021 adalah terwujudnya Gresik yang agamis, adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas. Sedangkan misinya adalah yang pertama untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan kehidupan masyarakat, untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota wali dan kota santri. Adapun misi yang kedua adalah meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik. Untuk misi yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Adapun misi yang keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Selanjutnya terdapat permasalahan pembangunan atau analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Gresik. Yang pertama adalah infrastruktur jalan Kabupaten Gresik dan jalan poros desa atau JPD belum mampu memberikan dukungan yang maksimal terhadap upaya untuk menciptakan transportasi yang aman dengan keterhubungan atau konektivitas yang efektif. Yang kedua, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi tingginya keluhan layanan pendidikan. Adapun permasalahan yang ketiga adalah kualitas layanan kesehatan di area perdesaan, terutama pada kurangnya tenaga medis spesialis dan cakupan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Yang keempat adalah lemahnya daya saing sektor pengrajin makanan dan non-makanan atau UMKM Gresik yang menyebabkan banyak kelompok usaha masih skala dalam rumah tangga. Untuk permasalahan atau analisis isu yang kelima adalah optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan konsistensi dalam pengendalian perencanaan pembangunan. Adapun yang keenam adalah rendahnya persentase hasil musrenbang yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten Gresik. Permasalahan atau isu yang terakhir adalah belum adanya sistem pengelolaan data yang dapat menghimpun hasil kajian perencanaan dan penelitian Bapeda yang dapat diakses oleh SKPD, sehingga produk kajian kurang bisa dimanfaatkan.
Untuk selanjutnya adalah terdapat prioritas rencana pembangunan daerah di Kabupaten Gresik. Prioritas utama adalah sektor pertanian, khususnya di subsektor perikanan dan kelautan. Kenapa? Karena Kabupaten Gresik ini membuat prioritas rencana pembangunan karena di sepertiga wilayah Gresik merupakan perairan, sehingga potensial untuk dikembangkan perikanan. Pembangunan di bidang pertanian juga sangat diperlukan untuk menyeimbangkan industrialisasi agar tidak terjadi konversi lahan yang besar-besaran, agar tidak terjadi konversi wilayah industri yang harus berdasarkan RT/RW, RDTRK, dan program lahan pertanian yang dipertahankan. Dalam pertanian, melalui peningkatan kesejahteraan petani yang didukung dengan peningkatan infrastruktur pertanian pangan berkelanjutan dan bantuan pendanaan maupun alat pertanian secara tepat sasaran. Selanjutnya, terdapat pendekatan pembangunan daerah di Kabupaten Gresik. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016 sampai 2021 menggunakan pendekatan teknokratis dan bottom up dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal, serta agenda pembangunan baik pusat maupun provinsi. Pendekatan awal ini disusun dalam rancangan teknokratis RPJMD 2016 sampai 2021 yang kemudian diselaraskan melalui pendekatan politis terhadap visi misi kepala daerah yang terpilih dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan. Selanjutnya ada gambaran umum perekonomian daerah Kabupaten Gresik. Perekonomian Kabupaten Gresik ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat sebanyak 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Di sini dapat ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,686%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional pada tahun 2015 yang tumbuh 4,79% atau melambat bila dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,02%. Pembahasan yang terakhir adalah indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Gresik. Adapun ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2016 sampai 2021 ditetapkan 10 indikator kinerja daerah Kabupaten Gresik sebagaimana berikut. Yang pertama, ada nilai peduli hak asasi manusia. Maksudnya adalah penilaian kepedulian pemerintahan daerah dan stakeholder terkait dalam penegakan hak asasi manusia di daerah. Yang kedua adalah indeks reformasi birokrasi, yaitu penilaian atas reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Selanjutnya ada nilai survei kepuasan masyarakat atau disebut SKM. Di sini penilaian terhadap kinerja pelayanan unit layanan berlandaskan survei terhadap kepuasan masyarakat. Yang keempat ada nilai opini BPK. Dalam pernyataan ini mengenai kewajaran informasi tentang keuangan. Selanjutnya ada angka pertumbuhan ekonomi. Dalam angka pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan dengan pengukuran terhadap perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada indeks kualitas lingkungan hidup. Di sini dapat dilihat dari pengukuran kualitas lingkungan hidup yang berlandaskan atas kompilasi indeks yang terkait. Selanjutnya ada persentase tingkat kemiskinan yang dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya ada juga persentase tingkat pengangguran terbuka. Artinya persentase jumlah penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja atau pengangguran. Selanjutnya juga ada indeks pembangunan manusia atau IPM yang dapat dilihat dari indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia.
Yang terakhir adalah Indeks Pembangunan Gender atau IPG, di mana indeks ini berfungsi untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.